Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, kita lanjutkan kajian kita di dalam program Islam Futuristik episode 130. Kita masih akan melanjutkan mengkaji istilah-istilah di dalam Al-Quran Al-Karim yang ketika kita kaji secara spesifik memunculkan nuansa yang berbeda-beda. Meskipun diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia seringkali dengan terjemahan yang sama. Kita sudah membahas terkait dengan istilah bintang-bintang. Terjemahannya bintang di dalam Al-Quran atau di dalam terjemahannya, tetapi istilah aslinya berbeda-beda dan kemudian menghasilkan nuansa data-data yang lebih spesifik ketika kita membahas istilah aslinya dari dalam Al-Quran Al-Karim. Di antaranya yang sudah kita bahas adalah Al-Kaukab yang menggambarkan, menunjuk kepada planet-planet dan benda-benda yang ada di dalam tata surya kita. Yang kedua, istilah An-Najm menunjuk kepada bintang secara umum, baik yang dekat di dalam tata surya kita, planet-planet maupun yang jauh. Dan kemudian ada digambarkan oleh Al-Quran An-Najm atau Nujum itu bisa sebagai petunjuk arah, menunjuk kepada rasi bintang. Yang ketiga adalah Al-Burj atau Al-Buruj yang menggambarkan gugusan bintang. Bisa menunjuk kepada rasi bintang, bisa juga menunjuk kepada galaksi yang berisi miliaran bintang-bintang dan matahari. Istilah yang lainnya lagi ada Al-Misbah. Al-Misbah adalah terjemahan tekstualnya atau letterlehnya adalah lampu atau pelita. Ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai bintang, maka memberikan nuansa kepada kita, itu ada benda langit yang bercahaya, yang berkelap-kelip di luar angkasa sana, seperti lampu, seperti pelita-pelita. Ada lagi istilah Al-Shiraj misalnya, pelita yang sangat terang benderang, digunakan untuk menyebut matahari. Kemudian ada istilah lagi Al-Shihab, yaitu benda langit yang masuk ke atmosfer bumi dan kemudian terbakar seperti obor, seperti suluh api, disebut sebagai Al-Shihab. Oke, sahabat sekalian, jika ingin mendapatkan penjelasan detailnya silahkan dibuka kembali atau disimak kembali episode-episode yang lalu. Hari ini kita akan melakukan kajian terhadap istilah yang berbeda lagi yang sangat menarik, yaitu Al-Khunnas. Apa itu Al-Khunnas? Al-Quran memberikan gambaran yang menarik terkait dengan Al-Khunnas, yaitu sebuah jenis bintang yang kemudian digambarkan sebagai bintang yang beredar tetapi tidak kelihatan. Oke, sahabat sekalian, mari kita mencoba menengok sumber informasi dari dalam Al-Quran terkait dengan istilah Al-Khunnas ini yang diterjemahkan sebagai bintang. Istilah Al-Khunnas digunakan oleh Al-Quran cuma sekali, yaitu di dalam surat At-Takwir ayat 15, 16, 17, 18 yang memberikan gambaran menarik kepada kita terkait dengan bintang yang disebut sebagai Al-Khunnas itu. Wala uqsimu bil khunnas al-jawaril kunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas. Sungguh aku bersumpah dengan bintang-bintang yang beredar dan tersembunyi atau tidak kelihatan. Dan malam apabila telah larut gelapnya, dan subuh apabila mulai menyingsing fajarnya. Allah bersumpah dengan apa yang disebut sebagai Al-Khunnas itu. Fala uqsimu bil khunnas. Allah bersumpah dengan Al-Khunnas yang diterjemahkan sebagai bintang. Kemudian dijelaskan pada kalimat berikutnya, Al-Jawaril Kunnas, yaitu yang beredar,
yang mengalir, yang bergerak dan tidak kelihatan. Ini menunjuk kepada sesuatu yang menarik dan misterius yang perlu diurai. Yang pertama adalah penggunaan kata al-khunnas, di mana di dalam Al-Quran itu hanya digunakan sekali. Sehingga kita harus mencari bentukan kata yang sama akarnya dengan kata al-khunnas itu untuk mendapatkan makna. Apa yang dimaksudkan dengan al-khunnas itu? Dan ternyata kita mendapatkan itu di ayat yang berbeda, di surat yang berbeda, yaitu di dalam surat An-Nas. Di dalam surat An-Nas ini Allah menggunakan kata al-khunnas yang satu akar kata dengan al-khunnas itu. Mari kita baca surat An-Nas ayat 1 sampai dengan 4. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, penguasa manusia, sesembahan manusia, dari keburukan bisikan yang tersembunyi atau tidak kelihatan. Allah menggunakan istilah al-khannas itu untuk menggambarkan adanya bisikan-bisikan yang tidak kelihatan, yang tersembunyi. Min syarril waswasil khannas, dari keburukan waswas, ya, perasaan waswas, ada bisikan yang digambarkan di ayat berikutnya, minal jinnati wan nas, dari golongan jin, dari golongan manusia, membisik-bisikkan sesuatu yang tidak kelihatan, diistilahkan dengan al-khannas. Maka ini bisa kita gunakan untuk memahami ayat terkait dengan apa yang disebut sebagai al-khunnas di dalam surat At-Takwir itu. Ketika Allah fala uqsimu bil khunnas, Allah bersumpah demi sesuatu yang tidak kelihatan atau tersembunyi. Lantas kenapa ini bisa diterjemahkan atau dimaknai sebagai bintang? Itu dikarenakan kalimat berikutnya, al-jawaril kunnas. Dia itu yang tidak kelihatan itu memiliki pergerakan yang mengalir, yang beredar mengikuti arus atau lintasan tertentu. Al-jawaril kunnas, kata jawaril itu berasal dari kata jaroya, yaitu sesuatu yang mengalir. Misalnya, kita mengenal ada kalimat amal jariyah. Apa itu amal jariyah? Amal jariyah adalah amal yang terus mengalir. Meskipun seseorang itu sudah meninggal, masuk alam barzah, tetapi amal kebajikannya, bahkan juga amal keburukannya, itu masih bisa terus mengalir ke alam barzah itu. Disebut sebagai amal jariyah. Kata jariyah, ya, jaroya itu juga muncul dalam bentuk lain menggambarkan misalnya arus sungai yang mengalir. Berkali-kali digunakan di dalam Al-Quran, misalnya terkait dengan air sungai yang mengalir di bawah surga misalnya. Tajri min tahtihal anhar. Mengalir tahtihal anhar, di bawah kebun-kebun surga itu anhar, yaitu sungai-sungai. Jadi sahabat sekalian, makna dari kata jaroya yang kemudian menjadi tajri dan kemudian juga punya bentukan jawari, al-jawaril kunnas, sesuatu yang mengalir, yang beredar. Dan ketika ini digunakan terkait dengan benda langit, maka itu dijelaskan oleh ayat-ayat yang berbeda bahwa yang dimaksudkan adalah benda langit yang memiliki lintasan. Dan ini ketika dibaca pada kalimat-kalimat berikutnya, ayat berikutnya dari surat At-Takwir, itu memang dikaitkan dengan benda langit. Yaitu di dalam ayat 17 dan 18-nya, Allah menggambarkan setelah menceritakan al-khunnas, dan kemudian itu jawaril kunnas, tersembunyi tetapi bergerak, beredar dalam lintasannya. Kemudian Allah menggambarkan sumpahnya terkait dengan malam yang semakin larut. Dan kemudian subuh ketika fajar mulai menyingsing. Jadi ini adalah bercerita tentang benda langit yang memiliki garis edar,
tetapi tidak kelihatan. Apa itu? Nah, maka kita bisa menelisik di ayat-ayat yang berbeda terkait dengan benda langit yang memiliki lintasan itu. Dan secara umum Al-Quran kemudian menggambarkan itu adalah bintang-bintang dengan istilah yang berbeda-beda yang sudah kita bahas. Benda langit yang memiliki lintasan orbit itu diantaranya adalah bulan, kemudian ada matahari. Nah, matahari itu adalah bintang-bintang. Ketika matahari itu letaknya sangat jauh dan kemudian kelihatan sangat kecil dan kemudian berkerlap-kerlip. Semakin jauh semakin kecil dan kemudian terlihat dalam bentuk gerombolan-gerombolan bintang yang disebut rasi bintang atau galaksi dan sebagainya. Itu mengarah kepada bintang-bintang yang di langit yang memiliki garis edar. Tetapi yang spesifik dari ayat ini kemudian mengatakan tersembunyi, tidak terlihat oleh mata. Di surat Yasin ayat 38 misalnya Allah menggunakan kata tajri itu untuk menggambarkan matahari yang beredar memiliki lintasannya. Berikut ini. Wasyamsu tajri limustaqarril laha. Dzalika taqdirul azizil alim. Dan matahari beredar di lintasan orbit yang telah ditetapkan baginya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Informasi bahwa matahari itu memiliki lintasan, ini seringkali juga menjadi diskusi yang menarik. Dikarenakan ada yang menganggap bahwa itu sebagai petunjuk bahwa matahari mengitari bumi. Yang sesungguhnya di dalam ilmu astronomi itu disebut sebagai gerak semu. Dikarenakan sesungguhnya yang menjadi pusat perputaran di dalam tata surya kita itu bukan planet bumi yang dikelilingi oleh matahari, melainkan justru mataharinya yang dikelilingi oleh planet bumi. Memang kalau dilihat dari permukaan bumi seakan-akan mataharinya yang bergerak terbit dari timur, kemudian ke atas begini dan kemudian tenggelam di barat. Seakan-akan mataharinya berputar mengitari bumi. Tetapi dalam sudut pandang yang lebih luas, itu sesungguhnya adalah pergerakan semu dari matahari. Seperti kalau kita naik kereta apinya bergerak ke arah utara, dan kemudian kita melihat keluar jendela, maka di luar jendela itu seperti ada tiang listrik atau pepohonan, benda-benda bergerak justru ke arah selatan. Kita melihat seakan-akan benda di luar kereta api itu yang bergerak, padahal sesungguhnya yang bergerak adalah kereta kita. Maka itu disebut sebagai gerak semu dari benda yang ada di luar kereta api. Seperti matahari itu memiliki gerak semu. Yang benar dalam pengamatan yang lebih makro itu menggambarkan bahwa bumi inilah sesungguhnya yang berputar, berotasi pada dirinya. Sehingga matahari itu seakan-akan bergerak dari timur ke barat, padahal perputaran bumi itulah yang bergerak dari barat ke timur. Oke ya, ini adalah salah satu informasi yang menarik dari dalam Al-Quran dan seringkali disalah tafsiri. Nah, ayat ini mengatakan bahwa matahari itu ternyata bergerak memiliki lintasannya. Itu bisa dimaknai sebagai lintasan semu matahari, atau yang kedua adalah lintasan matahari itu dia memiliki orbit juga, tetapi tidak mengitari bumi, melainkan mengitari pusat galaksi Bima Sakti. Dikarenakan matahari itu sesungguhnya adalah seperti matahari-matahari yang lain, jumlahnya sangat banyak. Ketika jaraknya jauh, maka kita menyebutnya sebagai bintang-bintang. Matahari lain yang lebih jauh dari matahari kita, yang jaraknya 150 juta kilometer ini, itu ada dua matahari, ya, matahari kembar, yang jaraknya sekitar 40 triliun kilometer atau 4 tahun perjalanan cahaya, yaitu yang disebut sebagai matahari kembar atau bintang kembar adalah Alpha Centauri. Nah, sahabat sekalian, galaksi Bima Sakti ini memiliki minimal sekitar 200 miliar matahari atau bintang.
Bahkan ada yang menggambarkan sampai 400 miliar bintang-bintang atau matahari-matahari yang semua itu memiliki lintasan berputar mengitari pusat galaksi. Ada matahari raksasa, super raksasa yang sangat besar, di tengah-tengahnya galaksi Bima Sakti itu, dan matahari-matahari ini, miliaran matahari, termasuk matahari yang di tata surya kita, semuanya berputar mengelilingi pusat galaksi. Maka Al-Quran menyebutnya matahari itu pun memiliki lintasan, memiliki garis edarnya. Nah, yang demikian ini diperjelas di ayat-ayat yang berbeda. Misalnya di dalam surat Az-Zumar ayat 5. Khalaqas samawati wal arda bil haqq yukawwirul laila 'alan nahari wa yukawwirun nahara 'alal laili wa sakhkhara syamsa wal qamar kullu yajri li ajalin musamma ala huwal azizul ghaffar. Dia menciptakan langit dan bumi dengan benar. Dia menggulungkan malam kepada siang dan menggulungkan siang kepada malam, dan menundukkan matahari dan bulan, masing-masing beredar menurut waktu yang ditentukan. Ingatlah, Dialah yang maha perkasa lagi maha pengampun. Ayat ini menarik, memberikan tambahan informasi terkait dengan malam yang digulungkan kepada siang dan siang yang digulungkan kepada malam. Menggunakan kata yukawwiru, yang bermakna itu adalah pergerakan melengkung. Sehingga ayat ini sesungguhnya memberikan gambaran, clue kepada kita bahwa permukaan bumi itu bukan datar, tetapi melengkung. Pergerakan siang dan malam di permukaan bumi itu digambarkan seperti sesuatu yang melilit di benda yang bulat, di benda yang melengkung. Ini menjadi salah satu ayat yang memberikan informasi kepada kita bahwa bumi kita itu bukan datar, tetapi melengkung, sehingga menggunakan kata yukawwiru. Nah, sahabat sekalian, perputaran itulah yang disebut sebagai rotasi dan kemudian memunculkan gerak semu dari matahari. Seakan-akan mataharinya yang bergerak menghasilkan siang dan malam yang bergerak melengkung, melilit di permukaan bumi yang melengkung itu. Padahal sesungguhnya bumilah yang berotasi, bergerak dari barat ke timur, sehingga seakan-akan mataharinya bergerak dari timur ke barat. Oke, itu adalah sekedar tambahan informasi terkait dengan permukaan bumi yang melengkung dan kemudian berotasi. Tetapi poin penting yang sedang kita bahas di ayat ini adalah kalimat kullu yajri li ajalin musamma, bahwa benda-benda langit itu memiliki lintasan orbital dengan durasi yang tertentu. Kembali kepada pembahasan ayat di dalam surat At-Takwir tadi, kenapa Al-Khunnas itu dimaknai sebagai benda langit? Dikarenakan di sana ada penjelasan yang menunjukkan, mengarah kepada bahwa yang dimaksud itu adalah benda langit yang beredar dalam lintasan tertentu tetapi tidak kelihatan. Nah, sahabat sekalian, maka kalau ini kita kaitkan dengan data-data ilmiah, apakah itu bintang-bintang yang memiliki peredaran, memiliki lintasan, tetapi tidak kelihatan? Maka itu mengarah kepada keberadaan yang disebut sebagai black hole. Kenapa kok black hole? Kalau kita lihat di dalam data-data astronomi dan kemudian membaca tentang sejarah munculnya black hole, maka kita mendapatkan dua jalur sejarah. Yang pertama terkait dengan black hole primordial, yaitu black hole yang terbentuk pada saat munculnya jagat raya awal. Di masa-masa yang sangat awal primordial itu bisa terbentuk sebuah black hole. Jumlahnya sangat banyak sesungguhnya di dalam jagat raya ini. Di dalam galaksi Bima Sakti saja diperkirakan ada miliaran black hole itu. Yang kedua adalah yang disebut sebagai black hole bintang. Apa itu black hole bintang? Black hole bintang adalah benda langit yang awalnya bintang. Bintang itu adalah matahari. Matahari itu adalah kumpulan gas. Bahan bakarnya adalah gas hidrogen yang bereaksi secara termonuklir atau reaksi fusi membentuk gas helium.
kemudian menghasilkan panas jutaan derajat di inti matahari atau inti bintang itu. Dan di permukaannya itu bisa masih ribuan derajat Kelvin. Nah sahabat sekalian, itu adalah bintang awal yang kemudian tambah lama bahan bakarnya tambah habis, dan kemudian tidak lagi menghasilkan energi yang besar, sehingga masanya kemudian runtuh dikarenakan gravitasi dari bintang itu sendiri. Nah, ketika dia runtuh, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama, runtuh menjadi bintang neutron, dan yang kedua, runtuh lebih parah lagi keruntuhannya secara total menjadi black hole. Jadi secara sederhana, black hole itu sesungguhnya adalah fase akhir dari bintang dari matahari yang mengalami kematian dan keruntuhannya. Sebelum menjadi black hole, dia bisa saja menjadi bintang neutron. Apa bedanya antara bintang neutron dengan black hole itu? Bintang neutron adalah fase sebelum menjadi black hole. Ketika sebuah bintang itu kehabisan bahan bakar, maka dia akan runtuh dengan cara meledak terlebih dahulu menjadi supernova atau hipernova. Hipernova adalah gambaran supernova yang raksasa dikarenakan massa bintang itu sangat besar, puluhan, ratusan atau ribuan kali dari matahari kita. Ledakannya sedemikian besar dan kemudian dia akan runtuh, padam. Kalau dia tidak runtuh sepenuhnya secara total, maka dia hanya menyusut menjadi sebuah bintang kerdil yang disebut sebagai bintang neutron. Ini memiliki kerapatan kepadatan yang luar biasa bintang neutron ini. Kepadatannya itu digambarkan 1 sendok bahan dari bintang neutron itu bisa memiliki bobot miliaran ton. Dikarenakan kepadatannya yang luar biasa itu. Suhunya bisa ratusan kali lipat dibandingkan suhu di matahari kita. Gravitasinya digambarkan bisa ratusan miliar kali lipat dibandingkan gravitasi di bumi kita. Nah ini kalau kemudian runtuh lebih jauh, kemudian dia akan membentuk yang namanya black hole. Kerapatannya luar biasa, gravitasinya tidak bisa dibayangkan, semuanya akan kesedot ke dalam dan membentuk ruang waktu yang melengkung. Sehingga digambarkan black hole itu bisa membentuk lorong yang dinamakan sebagai wormhole. Dikarenakan gravitasi yang menyedot ke dalam sedemikian kuatnya dan kemudian muncul di dimensi yang berbeda. Oke, kita tidak membahas terkait dengan jalur wormhole menuju dimensi yang berbeda itu. Tetapi kita sedang fokus membahas bahwa sebuah bintang yang runtuh itu bisa membentuk bintang neutron dan atau bisa membentuk langsung menjadi sebuah black hole. Sehingga ketika kita membahas ayat di dalam surat At-Takwir tadi, ada bintang yang memiliki peredaran mengelilingi galaksi Bima Sakti misalnya, atau mengelilingi pusat galaksi yang lain, bisa Andromeda, bisa Messier dan sebagainya. Ini adalah bintang sesungguhnya yang memiliki lintasan tetapi tidak lagi memancarkan cahaya dikarenakan cahaya tidak bisa keluar dari black hole itu. Cahaya pun ketarik oleh gravitasinya yang sangat besar, bahkan benda-benda pun di sekitarnya juga akan ketarik ke dalam black hole itu. Tetapi sesungguhnya dia adalah bintang yang beredar dan tidak kelihatan ketika diobservasi dari permukaan bumi. Itulah sahabat sekalian kurang lebih makna dari Al-Khunnas itu. Ada bintang beredar tetapi tidak kelihatan dan digambarkan oleh Allah itu berada di langit siang hari maupun malam hari tetap saja tidak kelihatan. Kalau para ahli astronomi ingin mendeteksi keberadaan dari black hole itu, maka yang bisa dilakukan adalah secara tidak langsung. Ketika diobservasi ke ruangan langit yang begitu luas, maka kawasan-kawasan yang tidak memancarkan cahaya, tetapi di sana memunculkan pembelokan cahaya, maka disitulah diperkirakan terdapat black hole. Karena cahaya yang ada di balik dari black hole itu ketika menuju ke arah bumi dan melewati kawasan di sekitar black hole, maka dia akan dilengkungkan.
Sehingga kalau digambarkan secara astronomi itu seperti sebuah lensa yang mendistorsi atau membelokkan cahaya dari benda-benda langit yang ada di sekitar atau bahkan di balik dari black hole itu. Nah, yang juga menarik terkait dengan proses runtuhnya bintang menjadi black hole itu adalah yang tadi kita sebut atau dikenal sebagai bintang neutron. Ini ternyata juga diinformasikan di dalam Al-Quran di dalam surat At-Tariq. Di mana kata At-Tariq itu juga digambarkan, diterjemahkan sebagai bintang yang datang di malam hari. Mari kita baca ayatnya, surat At-Tariq ayat 1 sampai dengan 3. Was-sama'i wat-tariq, wa ma adraka mat-tariq, an-najmus tsaqib. Demi langit dan yang datang mengetuk pada malam hari. Tahukah kamu apakah yang datang mengetuk pada malam hari itu? Yaitu bintang yang menembus. Ayat ini menarik dikarenakan menggunakan istilah at-tariq untuk menggambarkan bintang. Makna dari kata at-tariq secara umum itu adalah tamu yang datang di malam hari dan mengetuk pintu. Tetapi menjadi menarik dikarenakan ini digunakan sebagai istilah untuk benda langit. Tamu di malam hari, datang di malam hari, tetapi mengetuk-ngetuk. Ini apa yang dimaksudkan oleh ayat ini? Menjadi menarik ketika dikaitkan dengan bintang neutron itu. Bahwa ada sebuah jenis bintang yang menjadi bagian dari proses runtuhnya bintang sebelum menjadi black hole, yaitu bintang neutron. Di mana dalam kondisi tertentu bintang neutron ini bisa menghasilkan denyutan-denyutan gelombang elektromagnetik yang bisa ditangkap di planet bumi. Itulah yang dikenal sebagai pulsar. Pulsar adalah sejenis bintang neutron, yaitu bintang yang meledak runtuh menjadi black hole, tetapi sebelum itu ada fase menjadi bintang neutron. Nah, pada saat runtuh itu terjadi putaran. Ada momentum yang memutar keruntuhan itu masanya sehingga sumbu rotasinya itu tidak berimpit dengan medan magnetnya, maka itu akan memunculkan denyutan-denyutan elektromagnetik yang ketika dilihat atau diobservasi dari bumi itu akan menghasilkan denyutan elektromagnetik seperti ketukan-ketukan. Dan putarannya itu sangat tinggi, digambarkan ada bintang neutron yang pulsar itu bisa berputar sebanyak 43.000 RPM, putaran per menit. Nah, putaran itu akan menghasilkan denyut-denyut elektromagnetik, gelombang radio yang tertangkap sebagai ketukan-ketukan dari denyut pulsar itu. Oke, sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan kajian kita terkait dengan istilah yang dimunculkan oleh Al-Quran dan itu mengarah kepada keberadaan dari black hole maupun bintang neutron, yaitu Al-Khunas, bintang yang memiliki garis edar tetapi tidak terlihat dikarenakan cahaya tersedot semuanya ke dalam black hole itu. Dan yang kedua adalah At-Tariq, salah satu fase dari pembentukan black hole yang disebut sebagai bintang neutron dan kemudian berputar menjadi pulsar menghasilkan denyutan-denyutan elektromagnetik yang tertangkap dari permukaan bumi. Mudah-mudahan sedikit yang kita bahas ini memberikan hikmah yang banyak kepada kita di dalam memahami petunjuk-petunjuk Allah di dalam Al-Quran Al-Karim. Mengembangkan peradaban ini karena peradaban ini akan terus melaju ke masa depan seiring dengan tumbuhnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di atas jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.